Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, selamat datang dan selamat bergabung di dalam ibadah online Zion Church of Christ. Saya sungguh mengucap syukur jika Tuhan masih memberikan kita semua kesempatan untuk dapat datang di hadapannya dan untuk beribadah meskipun kondisi saat ini tidak memungkinkan untuk kita bertemu secara fisik. Namun saya terlalu yakin dan percaya bahwa kuasa Tuhan dapat melampaui segala ruang dan waktu, bahwa Tuhan mampu dan Dia sanggup untuk memberkati kita semua dimanapun kita menyaksikan acara ini. Untuk itu saya mengajak kita semua untuk kita datang di hadirat-Nya, kita bawa setiap hati kita, dan kita bersatu di dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk hari yang baru ini, yang Kau sediakan bagi kami Tuhan. Kami mengucap syukur untuk kesempatan kami boleh kembali datang di hadapan-Mu, untuk kami boleh beribadah kembali Tuhan. Meskipun keadaan di luar sana sedang sulit Tuhan, namun kami percaya kami ada dalam lindungan Tuhan yang sempurna. Dan jika hari ini kami datang dan berkumpul Tuhan di hadirat-Mu bersama dengan keluarga kami membawa setiap hati dan kehidupan kami Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan, jika dalam ibadah ini Tuhan Yesus, kami berdoa agar hati kami terus tertuju kepada Tuhan, sehingga pikiran kami hanya boleh terfokus kepada Tuhan semata. Dan kami bawa hati kami bawa seluruh hidup kami Tuhan, dan kami berdoa setiap yang menyaksikan ibadah ini semuanya telah menerima berkat yang sempurna yang telah Tuhan sediakan bagi kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa, kami bersatu hati, dan kami sambut ibadah yang kudus ini hanya di dalam satu nama yang berkuasa, nama yang mampu mengalahkan segala sakit penyakit, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Dan setiap kita yang percaya, anak-anak Tuhan yang dikasihi Tuhan, sama-sama kita mau katakan amin. Engkaulah kekuatan kami Tuhan. Hanya Tuhan yang kami percaya. Melalui setiap tantangan dan masalah, kami tidak akan pernah takut. Sebab kami tahu kasih-Mu ada bersama-sama dengan kami. Haleluya. Juru selamatku, Tuhan Kau setia padaku. Yang ku pegang hanya janji-Mu, ku percayakan hidupku. Kami sembah Engkau Tuhan. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku. Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Ini yang kami percaya Tuhan, hanya Engkaulah satu-satunya kekuatan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur punya Tuhan seperti Engkau, Engkau yang tidak akan pernah meninggalkan setiap kami. Terima kasih ya Tuhan. Dengan iman, sama-sama kembali kita mau katakan, hanya Engkau Juru Selamat kami. Thank you Lord Jesus. Hanya Engkau Juru Selamatku, Tuhan Kau setia padaku.
Ku yakini pertolonganmu takkan terlambat bagiku. Kami sembah Engkau Yesus, ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku. Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Oh, oh, walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Oh, 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 ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku. Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Engkau kekuatanku, Yesus kekuatan di hidupku. Engkau kekuatanku, Engkau perisaiku, Tuhan. Oh, kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan. Oh, kami sembah Yesus, haleluya. Oh, sebab Engkaulah kekuatan kami Tuhan. Sekalipun kami berjalan di dalam lembah kekelaman, namun gadamu dan tongkatmu itulah yang menuntun aku Tuhan, sehingga kami dapat keluar dari setiap permasalahan kami, dan kami keluar lebih dari pemenang Tuhan. Thank you Lord, thank you Jesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Karena Engkaulah kekuatan kami Tuhan, Engkau begitu mengasihi kami. Terima kasih Tuhan. Engkaulah kekuatanku. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku saat badai menerpa. Aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku.
Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Engkaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Inilah satu hal yang kami percaya, Tuhan. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku saat badai menerpa. Aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Oh, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Engkaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Engkaulah sukacitaku, Engkaulah pengharapanku, hanya Engkau. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Engkaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Sejauh langit dari bumi,
begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Engkaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Oh, oh, oh. Engkaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Sebab kami tahu Tuhan, Engkaulah gembala bagi kami, dan Engkau memberikan kami padang rumput yang hijau, yang tenang, untuk kami dapat diam di dalam kasih-Mu yang sempurna, Tuhan. Thank you Jesus, thank you Jesus. Engkau gembala yang baik, Kau menuntun hidupku dan bawaku ke air tenang, menyegarkan jiwaku. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, tak akan gentar ku melangkah, sebab Engkau besertaku. Ini yang kami percaya, Engkaulah gembala kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Engkau gembala yang baik, Kau menuntun hidupku dan bawaku ke air tenang, menyegarkan jiwaku. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, tak akan gentar ku melangkah, sebab Engkau besertaku. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, tak akan gentar ku melangkah, sebab Engkau besertaku. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, tak akan gentar ku melangkah, sebab Engkau besertaku. Tak akan gentar ku melangkah, sebab Engkau besertaku. Dan tak akan gentar
ku melangkah, sebab Engkau besertaku. Terima kasih Tuhan. Baik, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kalau saat ini sedang mengikuti yaitu siaran secara online, saya berdoa yaitu dari tempat di mana kami siaran hari ini. Aku berdoa bahwa Bapak Ibu Saudara yang saat ini sedang ada di rumah tetap dalam berkat Tuhan, tetap dalam lawatan Tuhan, tetap dalam kuasa Tuhan yang luar biasa. Nah, di pagi hari ini Saudara, sebelum kita masuk di dalam kebenaran firman Tuhan, maka kita akan bersatu terlebih dahulu di dalam sakramen tubuh dan darah Tuhan Yesus. Saya percaya bahwa Bapak Ibu sudah menyiapkan sakramen tubuh dan darah Tuhan Yesus, maka kita akan bersatu di dalam doa terlebih dahulu sebelum kita masuk di dalam sakramen tubuh dan darah Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Bapak yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa dimanapun setiap jemaat Tuhan, anak-anak Tuhan berada, mereka tetap dalam kondisi yang sehat, terjaga dengan baik. Yaitu juga aku berdoa mereka damai, sejahtera, hati mereka bersuka cita, kekuatan Tuhan senantiasa ada berlimpah bersama dengan mereka. Maka sebentar kami akan masuk di dalam sakramen tubuh dan darah Tuhan Yesus. Maka aku percaya bahwa tubuhmu benar-benar makanan, darahmu benar-benar minuman. Itu yang menjadi kekuatan sukacita buat kami, bahwa kami tinggal di dalam Tuhan, Tuhan ada di dalam kami. Tidak ada kuasa apapun di bawah kolong langit ini yang sanggup atau yang dapat memisahkan kami dari kasih Kristus. Kami siapkan hati kami Tuhan untuk masuk terlebih dahulu di dalam sakramen tubuh dan darah Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Mari kita siapkan roti. Kita mau angkat rotinya di atas kepala. Sama-sama dengan saya kita katakan dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari surga. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus, tubuh yang tergantung di atas kayu salib, yang memberikan kami bersama dengan keluarga kehidupan yang kekal di dalam kerajaan sorga. Yang kedua, untuk menyempurnakan agar tubuhku selalu sehat sempurna. Sempurna jiwa rohku dibangkitkan pada akhir zaman. Tubuh Tuhan Yesus Kristus yang telah tertombak, tertikam, tergantung di atas kayu salib. Agar kami mulai hari ini tidak akan terkapar di meja operasi. Aku tolak segala bentuk virus berbahaya COVID-19. Maka kami halau dalam nama Tuhan Yesus. Segala roh maut tidak bisa menghampiri tempat tinggal kami. Kami dipagari. Dan bersama keluarga kami diberkati dengan umur yang panjang dalam nama Tuhan Yesus. Inilah roti yang turun dari surga. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus dalam nama Tuhan Yesus. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita makan tubuh Tuhan Yesus Kristus. Demikian pula Tuhan mengajarkan kuasa di balik, yaitu kuasa darah Yesus. Bahwa Anda dan saya yaitu dimeteraikan oleh darah Yesus. Dan selalu saya ingatkan kembali, perjanjian yang berlaku bukanlah apa yang dunia katakan, tapi perjanjian yang berlaku adalah perjanjian darah Yesus. Bahwa sebagaimana Israel berada di Mesir, mereka terjadi tulah kemusnahan atas seluruh Mesir dalam tulah yang ke-10, tapi setiap rumah orang Yahudi, yaitu mereka diluputkan dari malapetaka, dari mara bahaya, dari tulah kemusnahan. Saya berdoa buat saudara, Anda dan saya, kita yang bersatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus, tulah kemusnahan tidak terjadi atas keluarga kita. Mari kita angkat darah Yesus di atas kepala dengan iman, sama-sama katakan dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Yesus Kristus, darah yang tercurah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal. Mulai hari ini bersama keluarga kami dijaminkan yaitu hidup di bumi sama seperti di sorga. Dalam rumah tangga kami saling mengasihi, saling mengampuni, kasih mula-mula selalu ada dalam keluarga kami. Maka yang kedua, oleh darah domba Allah, darah Yesus, kami termeterai sebagai warga sorga. Dijaminkan punya rumah di sorga, punya rumah di bumi, tidak mengembara. Dimanapun berada melangkah, dijagai pasukan malaikat. Aku tolak setan, kuasa gelap, tuyul, dukun-dukun, roh-roh jahat. Kami halau, bahkan roh setan iblis, kuasa-kuasa penyakit, virus-virus berbahaya, virus COVID-19 tidak berlaku, tidak berkuasa bagi kami bersama keluarga. Kami, yaitu bersama keluarga, satu rumah kami, keluarga kami, dipagari, dijagai, diproteksi, dilindungi, bebas dari maut. Kami mengimani apa saja yang kami pegang, yang kami kerjakan dalam karir, usaha, proyek, bisnis kami, melewati situasi yang ada hari-hari ini, kami bisa diselamatkan. Kami akan keluar lebih daripada pemenang. Tuhan yang berjanji senantiasa menyertai kami dan membuat kami berhasil. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Yesus
Kristus. Mari kita minum darah Tuhan Yesus. Kita juga mau mengangkat itu minyak ini. Kita mau berdoa agar rumah kita urapi dengan minyak. Kita doakan tempat tinggal kita dengan minyak. Kita urapi diri kita juga dengan minyak. Kita urapi anak-anak kita, keluarga kita masing-masing juga dengan minyak. Saya percaya Tuhan memberikan perintah ini juga. Bahkan murid-murid diperintahkan untuk mendoakan orang sakit, yaitu menyembuhkan orang sakit, mengusir setan-setan, bahkan membangkitkan orang mati. Tuhan membekali mereka berjalan dengan menggunakan sakramen minyak. Saya percaya bahwa di akhir zaman Tuhan buktikan kuasa ini juga terjadi atas setiap orang-orang yang percaya pada Tuhan Yesus. Mari sama-sama dengan saya angkat minyaknya. Anda bisa berdoa menjadi minyak ini menjadi minyak urapan di tangan Anda. Sama-sama katakan dalam nama Tuhan Yesus, inilah minyak urapan. Setiap tetesnya punya kuasa mengusir setan, setiap olesnya punya kuasa menyembuhkan penyakit. Silakan mulai hari ini pasukan malaikat hadir, jagai kami, proteksi kami, pagari kami, rumah kami dipagari, keluarga kami dipagari, orang tua kami, pasangan kami, anak-anak kami, siapapun yang bersama dengan kami, semuanya diproteksi, tidak ada yang celaka, tidak ada yang bahaya. Bahkan apa yang kami pegang, kerjakan juga dibuat Tuhan berhasil. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah minyak urapan dalam nama Yesus. Nah, saudara boleh teteskan di bagian kepala saudara. Iya. Anda boleh berkeliling, mungkin bisa kasih sama anak-anak saudara, tumpang tangan juga buat pasangan saudara, yaitu siapapun yang tinggal di rumah Anda. Saat ini saudara boleh berikan kepada mereka masing-masing, urapi dengan minyak. Lepaskan perkataan kuasa, lepaskan perkataan berkat, bahwa pasukan malaikat jagai keluarga kita masing-masing. Kita diproteksi, kita dipagari. Percayalah, Tuhan ada bersama dengan setiap kita yang ada di rumah kita saat ini masing-masing. Kuasa Tuhan bekerja buat setiap kita. Haleluya, puji nama Tuhan. Baik, saudara dikasih Tuhan. Nah, kita sudah bersatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Oke, kita sudah juga diurapi dengan pengurapan minyak. Maka sekarang kita akan masuk di dalam kebenaran firman Tuhan. Saya berdoa biarlah kebenaran firman Tuhan ini juga menjadi berkat yang berlimpah, menjadikan sukacita. Karena saya percaya bahwa manusia hidup bukan hanya dari yaitu roti saja, dari makanan-makanan yang ada di dunia ini, tetapi juga manusia hidup itu juga dari firman, artinya yang membuat manusia hidup dari firman, setiap firman yang keluar dari mulutnya Tuhan. Baik, siapkan firman Tuhan, juga nanti ada ayat-ayat yang akan ditampilkan di layar monitor saudara. Baik, nah sekarang ini kita sudah ada di bulan April. Oke, sekarang kita sudah ada di bulan April. Ini merupakan bulan yang keempat di tahun 2020 ini. Dan saat ini kita semua sedang berhadapan dengan sebuah situasi yang kalau saya katakan tidak mudah. Di mana saat ini seluruh dunia sedang berjuang untuk mengatasi yaitu serangan dari suatu virus berbahaya yang sudah cukup banyak mengambil korban serta telah menjadi perhatian yang utama bagi kebanyakan orang di zaman ini. Tenaga, pikiran, dan juga segala upaya telah terus dilakukan agar orang-orang dapat terbebas dari virus ini. Nah, semua orang mengalami dampak, termasuk juga kami, saya juga terdampak juga, makanya kami ada di rumah hari ini. Lalu ketika kita mengalami dampak daripada situasi ini, saya juga coba memperhatikan kondisi yang ada, situasi yang ada, dan coba menelaah, tetapi dari sudut pandang yang positif. Kenapa saya katakan sudut pandang yang positif? Karena banyak orang yang mengeluh dengan situasi yang ada hari ini. Saya tahu akan hal itu. Kita akan cenderung untuk mengeluh dengan situasi yang ada hari-hari ini, betul ya? Tapi saya coba menelaah, saya coba melihatnya dari sudut pandang yang positif. Ternyata saudara, pada saat saya berhadapan dengan situasi ini, mau tidak mau, saya sedang dibawa masuk ke dalam suatu kebiasaan yang berbeda. Ya, suatu kebiasaan yang berbeda dari kebiasaan yang selama ini saya jalankan. Yaitu mulai terjadi yang namanya perubahan pola hidup. Ya, mulai terjadi yang namanya perubahan pola hidup. Perubahan rutinitas, perubahan sikap, serta perubahan cara berpikir saya sendiri. Ketika saya dirumahkan selama beberapa minggu, ya kita alami bersama, ada hal-hal baru yang saya alami. Ada hal-hal baru yang terjadi. Saya tadinya tidak terlalu memberikan perhatian kepada hal-hal yang baru ini. Malahan sekarang berubah, saya jadi lebih fokus ke arah tersebut. Oke,
yang baru, hal-hal yang baru ini. Saya merubah pola, yaitu jadi rajin bersih-bersih. Serta mengarahkan orang-orang yang ada di rumah saya juga untuk selalu bersih-bersih. Salah satunya adalah dengan cara mencuci tangan. Lebih sering jadinya mencuci tangan. Dan mulai melihat kepada makanan-makanan yang sehat, mulai coba makanan-makanan yang sehat, dan mulai mengkonsumsi, artinya rajin mengkonsumsi vitamin. Dan seringkali karena terlalu aktif dan sibuk pada waktu sebelum situasi ini ada, saya sering beraktivitas di luar rumah untuk pembenahan pelayanan-pelayanan di dalam yang kami kerjakan. Dan saya teringat pada waktu kami terlalu sibuk di luar, anak saya yang paling kecil suka mengeluh dan berkata sama saya gini, "Papi, kok pergi-pergian terus sih gitu, keluar terus sih," gitu kan. Ya, karena situasi lah yang membuat saya harus ada di luar, saya gitu, ada di luar sana. Maksudnya karena persiapan dan membangun pelayanan ini, makanya saya agak banyak di luar, saya katakan gitu kepada anak saya. Tetapi dengan situasi yang sekarang ini, saudara, justru saya jadi punya banyak waktu untuk duduk, untuk sharing, serta membangun mesbah bersama keluarga. Justru ada satu perubahan yang terjadi jadinya. Gara-gara situasi ini malah waktu saya lebih banyak, quality time saya jadi lebih banyak dengan keluarga. Nah, saat ini kalau saya perhatikan, coba kita lihat baik setiap kita masing-masing yang ada di rumah hari ini. Mungkin sebagian orang ada yang mulai berubah sekarang. Ada perubahan adalah apa? Yaitu mulai rajin membagikan firman Tuhan secara online. Oke? Atau juga ada yang memilih duduk diam untuk lebih sering mendengarkan firman Tuhan secara online. Atau mungkin mereka jadi lebih banyak membaca dan merenungkan firman Tuhan. Porsinya jauh lebih banyak dari yang dulu sebelum kejadian hari-hari ini. Atau mungkin sebagian orang belajar untuk buka-buka buku resep, ya, mulai belajar masak di rumah. Karena sering di rumah jadi mulai belajar buka buku resep, belajar masak, mulai praktek memasak gitu kan. Walaupun kadang kala rasa dan teksturnya tidak sesuai dengan aplikasi gitu, saudara ya. Nah, sebagian lain ada juga yang mulai berkebun, mulai membereskan tanaman, ada yang tanaman-tanaman yang ada di rumahnya mulai dia rapikan segala sesuatunya. Oke, mungkin sebagian orang juga ada yang sedang bongkar-bongkar album foto jadulnya, dan sambil lihat-lihat foto jadulnya dia mulai tersenyum-senyum sendiri. Dan begitu dia tersenyum, dia melihat penampilannya di masa lampau, dia ketawa sendiri gitu kan. Well, anyway, setiap kita mulai ada sesuatu kebiasaan yang berubah. Kita tidak seharusnya berubah ke arah yang negatif, walaupun situasi dan keadaannya demikian. Melainkan yang saya arahkan melalui siaran hari ini adalah mari kita bisa bangkit dan mulai menetapkan untuk stay positif dan belajar untuk mempercayai bahwa segala hal yang baik akan terus terjadi bagi setiap kita hari-hari ini melewati segala sesuatunya. Dan terhubung dengan perubahan-perubahan tersebut, inilah yang menjadi tema kita di bulan April. Tema kita di bulan April ini kita berbicara mengenai culture. Oke ya, tema kita di bulan April berbicara mengenai budaya. Ya, culture, budaya. Dan tema kita, artinya judul yang saya bawakan di hari Minggu ini adalah agen perubahan. Oke ya. Sepanjang bulan April kita akan berbicara mengenai budaya, dan judul hari ini yang saya bawakan adalah agen perubahan. Nah, berbicara mengenai budaya, mengapa menjadi penting di bulan April ini? Kita akan terus berbicara mengenai hal ini, karena budaya adalah suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sebuah kelompok orang, serta diwariskan dari generasi ke generasi. Artinya, budaya membawa nilai-nilai. Budaya itu sendiri membawa nilai yang dipercayai, dan itu dapat memberikan pengaruh serta dampak bagi setiap orang yang ada di dalam kelompok tersebut. Budaya juga akan menjadi sebuah ciri yang membedakan antara satu kelompok dengan kelompok yang lain. Karena gambaran diri kita itu ditentukan oleh budaya apa yang kita percayai. Ya, nilai-nilai apa yang kita percaya itu akan menentukan jati diri kita. Dengan kata lain, budaya bukanlah suatu teori sebenarnya, atau pemahaman, sekedar pemahaman, bukan itu yang hanya dipercayai saja, melainkan
budaya adalah sesuatu yang harus diterapkan dan dipraktekkan terus-menerus di dalam sebuah kehidupan. Saya memberikan tulisan ini di layar televisi Anda adalah nilai-nilai yang dipraktekkan secara konsisten dan konstan akan menjadi budaya yang dapat mempengaruhi orang-orang di sekitar kita. Ya, konsisten, konstan, nggak berubah, terus menerus dia melakukan apa yang dia percayai di dalam budaya atau nilai-nilai tersebut. Kalau kita melihat kepada pola dan cara Yesus mengajar, ternyata Yesus memiliki pola dan nilai-nilai yang dipraktekkan secara konsisten dan konstan. Bagi setiap orang yang dia jumpai, Yesus nggak berubah-ubah. Dia selalu konsisten menyampaikan. Di dalam pengajarannya, Yesus mengarahkan murid-muridnya kepada dua hal ini. Dua hal ini menjadi hal yang harus kita perhatikan. Yang Yesus ajarkan, dia membawa kita kepada dua hal ini, yaitu the Great Commandment, yaitu hukum yang terutama, dan the Great Commission, yaitu amanat agung. Dua area ini. Dan dua area ini akan saya bagikan kepada Bapak Ibu Saudara di hari Minggu ini. Mari kita buka di dalam Matius pasal 22 ayat 37 sampai dengan 40. Ini adalah the Great Commandment, hukum yang terutama. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sama manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Mari kita buka lagi di dalam Matius 28 ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-20. Ini adalah the Great Commission, amanat agung. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Nah, kita melihat bahwa dua hal inilah yang seharusnya menjadi fokus utama orang percaya di dalam kehidupannya dia sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Di dalam menggenapi tujuan-tujuan Tuhan, ketika Tuhan menempatkan kita di dalam dunia ini, fokus ini menjadi perhatian. Bahwa kita ditetapkan untuk mengasihi Tuhan. Perhatikan kata-kata, ditetapkan untuk mengasihi Tuhan, sama seperti kita mengasihi sesama manusia. Nilai yang Tuhan tempatkan pada setiap orang percaya adalah hidup dalam kasih, bukan kebencian. Nilai ini yang harusnya dipegang oleh setiap orang percaya. Hidupnya dalam kasih, bukan dalam kebencian. Hidupnya di dalam kesungguhan, bukan kepura-puraan. Hidupnya di dalam ketaatan, bukan pemberontakan. Hidupnya di dalam keteladanan, bukan kemunafikan. Hidupnya di dalam keyakinan, bukan dalam kebimbangan. Inilah yang membedakan, ciri yang membedakan orang percaya dengan orang-orang dunia yang tidak percaya Tuhan. Bukan berarti pada saat kita memiliki dan menerapkan nilai budaya ini, lantas kita menjadi aneh dan tidak dapat berinteraksi, melainkan sebaliknya kita menjadi agen-agen kerajaan sorga yang dapat membawa perubahan yang baik bagi orang-orang lain yang ada di sekitar kita. Ya, harusnya kita menjadi agen perubahan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, membawa perubahan buat mereka, khususnya dalam situasi yang mencekam. Kita harusnya bukan terpengaruh dengan situasi, tapi kita harusnya mempengaruhi sebuah situasi, mempengaruhi orang-orang lain seperti yang Tuhan sudah sediakan bagi setiap kita. Nah, kasih yang diajarkan serta dikerjakan oleh Yesus telah membuat Anda dan saya kita dimerdekakan. Kasih daripada Yesus telah membuat kita diselamatkan dari belenggu dosa dan dari intimidasi si jahat. Kita yang tadinya hidupnya dalam ketakutan, kita tadinya ketakutan, nggak memiliki keberanian untuk datang kepada Bapa. Nah, sekarang kita memiliki akses. Kita punya akses untuk diberkati, untuk percaya bahwa kita bisa diberkati. Kita yang tadinya tidak pernah mau serius, ya, kurang serius. Sekarang justru ketika kita diselamatkan mengalami kasih Tuhan, justru kita belajar dari arti sebuah kesungguhan. Kita belajar untuk menjadi orang yang bersungguh-sungguh dalam segala hal yang kita kerjakan. Kita yang tadinya mudah memberontak,
tidak mau tunduk. Sekarang karena kasih yang Tuhan ajarkan buat kita, kita mau belajar hidup di dalam ketaatan. Kita mulai belajar untuk menjadi apa? Contoh. Ingat baik, kehidupan kita harus jadi contoh buat orang-orang lain. Dan kita mulai melatih diri kita untuk bergerak hidup dengan apa? Faith, dengan iman. Nah, memang ini bukanlah hal yang mudah, tetapi itulah yang Yesus telah contohkan melalui kehidupannya Yesus. Perhatikan, Yesus mencontohkan bukan dengan sekedar berkata-kata, tapi dia contohkan dengan kehidupannya, dengan perbuatannya. Inilah nilai-nilai yang seharusnya dikerjakan oleh orang percaya. Dan inilah juga yang harusnya menjadi budaya bagi anak-anak Tuhan. Karena kita bukan sekedar memperkatakannya, tetapi kita juga mempraktekkannya dalam kehidupan kita. Lalu bagaimana caranya kita belajar untuk hidup seperti yang dikerjakan oleh Yesus? Yaitu dengan cara kita mau terarah kepada dua hal tadi. Yaitu the great commandment, yaitu hukum yang terutama. Dan kita terarah kepada juga the great commission, yaitu amanat agung. Nah, kalau kita mengarahkan kepada apa yang Tuhan sudah nyatakan dan ajarkan dua hal ini, maka tentunya anak-anak Tuhan hidupnya pasti beruntung. Nah, keuntungannya adalah kedua hal tadi. Ketika kita mengarahkan kepada janji firman Tuhan ini, itu akan menjagai kita dari segala bentuk tuduhan-tuduhan dunia. Dunia akan coba menuduh kita, seolah-olah kita beda-beda tipis dengan mereka. Tapi Alkitab berkata di dalam 1 Petrus 2 pada ayat yang ke-12 dikatakan begini, milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Orang dunia tidak akan bisa menghakimi saudara, memfitnah saudara, mengata-ngatai Anda, kalau saja kita mau terarah kepada janji kebenaran firman Tuhan tersebut. Dunia tidak bisa mengatakan bahwa kita sama cara hidup kita dengan mereka. Nah, di dunia ini ada begitu banyak kebudayaan, ada begitu banyak nilai-nilai. Kita tadinya juga ada di dalam salah satu kebudayaan atau adat istiadat tersebut, tetapi sekarang kita telah ditebus dan kita telah dibawa ke dalam cara hidup yang berbeda. Maka seharusnya kita selalu mengingat akan karya-karya penebusan Tuhan. Harusnya kita selalu coba mengingat kembali akan karya penebusan Tuhan. Nah, salah satunya dengan cara kita sakramen tubuh dan darah Tuhan Yesus. Sebenarnya kita sedang yaitu merenungkan kembali, yaitu korban tubuh dan darah Tuhan Yesus. Kita sedang merenungkan kembali apa yang Tuhan telah kerjakan buat kita. 1 Petrus 1 ayat yang ke-18 dikatakan, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas. Nah, dari perkataan firman ini kita diarahkan agar, mari, kalau sudah ditebus oleh Yesus, sudah ditarik keluar dari budaya yang salah, dari sikap nilai-nilai yang gak beres, ayo jangan balik lagi gitu loh. Jangan kembali lagi pada hal-hal yang lama tersebut. Kalau dulu sukanya ketakutan, cemas dan segala macam, ayo jangan balik lagi ke arah itu. Kamu sudah ditebus. Warisan-warisan dari yang dulu yang salah tadi, jangan kita mau lagi ada di area itu. Kamu sudah dipanggil keluar. Kamu sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Darahnya sudah dicurahkan buat kamu. Materai darahnya sudah ada bersama dengan kita. So, jangan balik lagi kepada gaya hidup yang lama itu. Mari hindari melakukan hal-hal yang lama. Mari mulai latih diri kita untuk berpatokan kepada Yesus saja. Ya, nilai-nilai yang kita percayanya kepada apa yang firman Tuhan telah katakan. Nah, kita harusnya terarah kepada itu. Maka kita akan menerima jaminan keselamatan dan kehidupan yang kekal yang telah Tuhan janjikan buat kita. Tuhan memberikan janjinya buat setiap orang yang mau percaya kepada Dia. Saya berdoa ketika saudara memiliki satu konsep yang benar dan mau meninggalkan dan tidak mau lagi berkomitmen untuk tidak mau lagi kembali kepada gaya yang lama, maka saudara, janji penebusan, janji hidup kekal ini menjadi bagian kita bersama dengan keluarga kita. Nah, penebusan Yesus telah membantu kita untuk merdeka. Penebusan Kristus yang Kristus kerjakan dari atas kayu salib itu telah membantu kita untuk merdeka dari dosa. Akibat apa? Akibat budaya nenek moyang kita dahulu, di mana kita dulunya ada di area itu.
Nah, di minggu ini saudara adalah minggu Prapaskah, di mana tanggal 10 April 2020, hari Jumat Agung, itu adalah kita merayakan hari Jumat Agung. Nah, tentunya kita semuanya akan masuk di dalam yang namanya Paskah. Apa sih yang kita mau siapkan sebenarnya? Mari kita coba kita lihat lagi apa yang Yesus telah kerjakan bagi hidup kita. Biar di minggu Prapaskah ini kita mau lebih lagi merenungkan akan kasih Tuhan. Ambil waktu, mungkin saudara berpuasa. Mulai hari Senin Anda berpuasa sampai dengan hari Kamis. Siapkan diri Anda untuk kita masuk di dalam Jumat Agung, untuk mengiman dan merenungkan kembali apa yang Yesus telah kerjakan bagi kehidupan kita. Nah, karena itu sebagai agen perubahan, karena kita hari ini berbicara mengenai agen perubahan, bagaimana iman Kristen menyoroti suatu kebudayaan atau budaya. Bagaimana kita sebagai orang percaya melihat budaya. Nah, budaya itu harus kita tempatkan pada proporsi yang pas. Oke? Dan ukurannya adalah ini, ingat baik. Gak ada yang lain, ukurannya adalah Alkitab. Nah, disinilah kita perlu menentukannya secara bijaksana tentang budaya ini. Pertanyaan adalah, mengapa nilai-nilai suatu budaya itu penting? Mengapa nilai-nilai suatu budaya itu penting? Mari saya coba jelaskan buat saudara. Yang pertama, karena kebudayaan ada untuk memuliakan Tuhan. Ini catat dulu baik nih. Poin saya yang pertama adalah karena kebudayaan ada untuk memuliakan Tuhan. Mari kita lihat di dalam Kejadian 1 ayat 26 sampai 28. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakan dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Poin yang pertama ini saudara, ternyata dengan adanya budaya itu justru ada untuk memuliakan Tuhan. Ketika kita manusia diciptakan segambar sama seperti Tuhan. Kenapa sih kita diciptakan segambar sama seperti Tuhan? Tuhan punya tujuan agar kita setiap hari yaitu menyadari apa? Untuk kita mengabdi bukan kepada yang lain. Untuk kita menyembah tidak kepada hal-hal yang lain, tetapi kita hanya menyembah kepada Tuhan. Nah, ketika kita punya kehidupan, gaya hidup kita, sikap hidup kita, yang kita megahkan adalah Tuhan, itu menjadi refleksi suatu budaya sebenarnya, yang bisa dilihat orang. Hari-hari atau sikap kita akan dilihat orang, itulah yang disebut dengan nilai yang kita percayai. Pada waktu hari-hari hidup kita adalah memuliakan Tuhan. Pada waktu kita menyadari bahwa kita diciptakan segambar sama seperti Tuhan. Nah, artinya ketika kita menyadari kita ciptaannya Tuhan, kita gak mau main-main dengan hidup ini. Kita gak mau biasa-biasa dengan hidup ini. Kita gak mau asal-asalan dengan hidup ini. Kita mau jaga hidup kita dengan baik. Pada waktu kita menerapkan nilai-nilai kekudusan, nilai-nilai kebenaran di dalam kehidupan kita, sudah tahu bahwa kita sedang memuliakan Tuhan sebenarnya. Berarti budaya itu ada. Untuk apa? Untuk memuliakan Tuhan. Nilai-nilai yang kita percaya, orang bisa melihat dan orang bisa memuliakan Tuhan. Nah, sebagai makhluk yang dijadikan Tuhan, ketika kita mengabdi kepada Tuhan, berarti seluruh nilai, seluruh tindakan, seluruh pemikiran, semuanya harus di-compare kembali dengan Tuhan. Artinya, kalau gak sesuai dengan firman, apapun kita lakukan, ya kita gak mau lakukan itu. Makanya kalau sekarang situasinya kita dirumahkan, lihat baik-baik kebiasaannya nih. Yang tadinya nongkrong-nongkrong di tempat-tempat yang salah, halo. Yang tadinya kumpul-kumpul dengan orang-orang yang gak beres. Yang tadinya ya kan melakukan kegiatan-kegiatan yang salah dan segala macam. Lihat baik nih, sekarang di rumah. Sekarang kita dipisahkan dari lokasi-lokasi yang salah dan segala macam. Apa sih yang Tuhan mau? Tuhan mau kita diajak untuk apa? Memiliki nilai-nilai, yaitu nilai-nilai keluhuran, nilai-nilai kebudayaan yang sama dengan Tuhan. Artinya apa? Sikap-sikap yang Tuhan inginkan harusnya itu yang kita lakukan. Sebagai orang-orang yang telah ditebus Tuhan, lihat firman Tuhan yang tadi dikatakan bahwa Anda dan saya sebagai agen perubahan, sikap
perbuatan kita harusnya mencerminkan siapa? Mencerminkan Tuhan. Mencerminkan Tuhan artinya apa? Lihat kata-kata Tuhan bahwa kita diciptakan untuk berkuasa, menaklukkan bumi, berkuasa atas segala binatang. Harusnya saudara dalam situasi yang menakutkan hari-hari ini, berhentilah untuk saudara terlalu banyak berbicara tentang virus, berbicara mengenai ketakutan berita A, berita B dan segala macam. Dan berhentilah untuk mencari tahu itu orang mati gara-gara apa ya. Aduh, gara-gara ini, gara-gara itu, ya kan? Berhentilah untuk terarah kepada hal yang bukan kehidupan. Pilihlah hari ini, saya katakan sama saudara, pilihlah kehidupan. Saudara harus ingat janji firman Tuhan. Anda diciptakan segambar sama seperti Tuhan. Berarti Anda harusnya merefleksikan Tuhan. Anda bukan ketemu orang ceritanya tentang hal-hal yang menakutkan, ceritanya tentang kematian. Berhenti berbicara mengenai kematian. Yesus tidak pernah datang berbicara kematian. Tapi dia datang untuk berbicara mengenai kehidupan. Karena Yesus berkata, aku datang untuk memberikan kamu hidup. Dan hidup dalam segala kelimpahan. Jangan jadikan diri kita menjadi agennya devil. Tapi kita harus menjadi agen perubahan. Yesus datang sebagai garam, kita dikatakan garam, kita garam. Kita harusnya menggaram ini, mengubahkan orang untuk hidup mereka menjadi berbeda. Berarti kita harus membawa budaya yang berbeda. Nilai kita akan mengubahkan orang lain. Nilai yang kita percaya akan memuliakan Tuhan. Amen. Sikap kita akan dinilai orang. Nilai-nilai kita akan dinilai orang. Akan melihat segala sesuatu dari kacamata yang positif. Sehingga saudara tidak akan menjadi terbawa arus dunia yang saat ini sedang terjadi. Haleluya. Itu yang pertama. Yang kedua, mengapa nilai suatu budaya itu penting? Yang kedua adalah karena kebudayaan itu dipakai untuk mengasihi sesama manusia. Ya kan? Dari dua hal, the great commandment, the great commission itu. Lihat baik, karena kebudayaan dipakai untuk mengasihi sesama manusia. Nilai-nilai yang kita percaya bukan untuk menyakiti orang, tapi untuk mengasihi setiap orang yang ada bersama dengan kita. 3 Yohanes 1 pada ayat yang ke-6 berkata begini, mereka telah memberi kesaksian di hadapan jemaat tentang kasih-Mu. Baik benar perbuatanmu jikalau engkau menolong mereka dalam perjalanan mereka dengan suatu cara yang berkenan kepada Allah. Ya, lihat, kenapa sih kita nilai-nilai yang kita percaya harusnya bisa mengasihi sama kita? Karena Tuhan itu mengasihi semua orang, saudara. Tak terbatas. Semua orang dikasihi Tuhan. Entah orang itu orang benar ataupun orang yang tidak benar. Karena Matius 5 ayat 45 mengatakan bahwa Tuhan menerbitkan matahari bukan hanya untuk orang benar, tetapi juga untuk orang berdosa. Makanya hari-hari ini orang agama sibuk mengatakan bahwa agama yang satu lebih benar daripada agama yang lain. Mengajak orang lain agar percaya bahwa yang hanya agama yang satu saja yang harusnya dipercaya. Saya cuma mau katakan bahwa Tuhan mengasihi semua orang. Entah orang itu percaya Tuhan atau tidak percaya Tuhan. Kalau dikatakan tadi Tuhan menerbitkan matahari buat semua orang, saudara coba kita pikir ya, coba kita pikir baik-baik. Matahari itu dibuat cuma satu loh saudara. Agamanya banyak. Kalau masing-masing agama sudah percaya bahwa Tuhan menerbitkan matahari, ya kalau mataharinya cuma satu, kenapa kita ribut hari-hari ini? Ya kan? Mataharinya cuma satu. Tuhan yang menerbitkan, berarti Tuhan yang bikin matahari, semua kita sama sebenarnya. Kenapa kita jadi ribut satu dengan yang lainnya? Ya kan? Yang perlu kita ributkan, yang perlu kita bicarakan, kita nggak harus gaduh mengenai perbedaan-perbedaan yang ada. Tapi harusnya kita sebagai anak-anak Tuhan terbitkan yang namanya kasih. Kita berbagi kasih kepada orang-orang sekitar kita. Kita harusnya menerapkan nilai-nilai kasih ini kepada semua orang. Ini tugas kita. Tugas kita bukan mengajak orang berpindah agama, bukan. Tapi tugas kita adalah menunjukkan kasih yang Tuhan sudah sediakan buat kita. Nah, tugas kita melalui bagian firman yang kita baca adalah agar apa? Agar menjadikan orang-orang berdosa, agar mereka mengenal Tuhan. Kita tidak perlu datang dengan penghakiman, tapi kita datang bawa kabar baik kepada orang. Jadi kalau saya jumpai orang, hidupnya susah, percaya Tuhan Yesus, tapi hidupnya susah, hidupnya berantakan, gak ada damai sejahtera sukacita. Sederhana, saya cuma katakan sama dia, hey, kok kamu tega sih bikin hidupmu seperti itu? Kok kamu tega sih merusak dirimu sendiri? Kenapa sih kamu gak mau hidupnya beres? Kenapa sih kamu gak pengen hidupmu damai sejahtera? Sesungguhnya membuat kamu gak damai sejahtera bukan
karena situasi keadaan, bukan karena Tuhan yang bikin, tapi kamu sendiri yang bikin seperti ini. Maka harusnya sebagai anak Tuhan, saya akan berkata, mari tinggalkan saja hari yang lama. Mari datang pada Tuhan. Lihat nilai-nilai yang kami praktekkan, biar kami jadi contoh, jadi berkat bagi Anda. Biar kami jadi teladan bagi Anda. Kami mengasihi Anda, kami mengasihi Anda. Kami tidak membenci orang, kami justru ingin mengasihi semua orang. Iya, makanya saudara yang dikasihi Tuhan, budaya adalah suatu konteks yang mengatur relasi. Ya kan, sehingga antara manusia itu saling menopang. Ya kan? Saling membangun, saling membantu. Makanya dalam situasi yang hari-hari ini terjadi, saya bersyukur melihat berita-berita yang ada, semua orang sekarang saling bantu. Semua orang saling menolong. Meruntuhkan benteng-benteng, tembok-tembok yang memisahkan. Makanya semangat Indonesia adalah apa? Bergotong royong. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Kan gitu. Ingat baik-baik nih. Itu budaya yang baik. Karena itu untuk menciptakan suatu sistem masyarakat yang penuh dengan cinta kasih, gotong royong itu, saudara. Suatu sistem masyarakat yang saling mendukung satu dengan yang lainnya. Nah, karena orang mungkin kelihatan banyak orang Kristen, mungkin banyak orang yang kelihatannya beragama, tapi sorry to say, kalau mereka nggak punya nilai, kalau mereka hanya berkata saya rajin ke gereja, saya rajin melayani, tapi kalau kamu nggak punya budaya, kamu nggak punya nilai, itu berbahaya dalam kehidupanmu. Oleh karena itu Yakobus mengkritik, kamu bilang kamu punya iman, tapi Yakobus 2:18 berkata, aku punya perbuatan, mana imanmu? Ini kutunjukkan perbuatanku. Iman tanpa perbuatan pada hakikat adalah mati. Artinya apa? Jangan sekedar cuma percaya, tapi kita harusnya mempraktekannya untuk bisa melihat hasilnya. Kalau saudara saat ini pegang sebuah gelas atau sebuah botol mineral dan saudara percaya bahwa ketika ditanya botol mineral ini, saudara berkata bisa menghilangkan dahaga, Anda percaya? Iya, Anda percaya. Tetapi kalau Anda cuma pegang saja tanpa pernah membuka botolnya dan meminum airnya, maka rasa dahaga itu tidak akan pernah hilang. Ya, artinya kita bukan sekedar cuma percaya dan meyakini sesuatu, tetapi kita harus menindaklanjutinya di dalam sikap saling mengasihi. Ya, saya berdoa kita tidak menjadi batu sandungan buat orang lain. Karena kalau kita tidak bisa menghargai orang lain, ya bagaimana mungkin kita bisa dihargai? Kalau kita mau mendapat respect dari orang lain, ya kita harus mulai dulu respect kepada orang lain. Kita harusnya melakukan hal-hal seperti itu dalam kehidupan kita. Nah, berarti yang kedua, budaya itu dipakai untuk mengasihi sama manusia. Yang terakhir, saudara, pertanyaan dari mengapa nilai-nilai suatu budaya itu penting. Yang ketiga, karena kebudayaan membantu pelayanan gereja. Lihat baik, kebudayaan membantu pelayanan gereja. Habakuk 2 ayat 13 dan 14 dikatakan, sesungguhnya bukankah dari Tuhan semesta alam asalnya bahwa bangsa-bangsa bersusah-susah untuk api dan suku-suku bangsa berlelah untuk yang sia-sia? Sebab bumi akan penuh dengan pengetahuan tentang kemuliaan Tuhan seperti air yang menutupi dasar lautan. Nah, Tuhan berfirman kepada manusia yang percaya pada waktu itu ketika Yesus akan terangkat ke surga. Perintah Tuhan adalah untuk memberitakan Injil ke seluruh dunia. Dan semua orang dapat mengetahui berita keselamatan ini. Lihat kata-kata Yesus jelas ya. Jadikan segala bangsa muridku. Beritakan firman ini sampai ke seluruh bumi. Nah, kebudayaan yang ada di kehidupan manusia sehari-hari, di dalam kehidupan kita sehari-hari itu dapat dipakai oleh Tuhan untuk membantu pelayanan gereja Tuhan sebenarnya. Dengan apa? Tuhan ingin dengan budaya yang ada hari ini, yang kita lakukan sehari-hari, kita punya adalah kemajuan teknologi. Ya, seperti transportasi, media elektronik, kecanggihan internet, gadget dan segala sesuatunya itu dapat mempermudah dan mempersingkat waktu untuk apa? Untuk memberitakan Injil, bahkan Injil keselamatan ini telah mampu diberikan hingga ke seluruh pelosok-pelosok dunia. Wow. Nah, teknologi ini yang dipakai, makanya Habakuk menulis bahwa bumi penuh dengan pengetahuan tentang kemuliaan Tuhan, seperti air yang menutupi dasar laut, seluruh bumi. Nah, dari petunjuk ini memberitahu bahwa teknologi yang ada pada kita, ya kan,
budaya yang ada hari-hari ini di zaman maju, di mana semua orang sekarang bisa mengakses yang namanya teknologi, gadget dan segala sesuatunya. Budaya orang sekarang semuanya megang gadget, gak ada orang yang gak punya gadget sekarang. Semua orang punya gadget, bahkan gak cuma satu gadget yang dia punya. Ya kan? Semua orang bangun tidur langsung pegang gadgetnya. Budaya ini sedang ada di dunia maju zaman sekarang. Bahkan sekarang kita juga dapat menyaksikan acara ini juga karena kemajuan teknologi yang ada, betul ya? Semua orang bisa menyaksikan acara ini. Bahkan bukan cuma di kota yang sama dengan di mana kota saya berada, tapi di kota yang berbeda pun semua orang bisa mengakses acara ini. Bukan cuma di kota yang berbeda, di pelosok-pelosok pun juga bisa mengakses acara ini. Bukan cuma di pelosok, tapi di belahan negara yang berbeda, di belahan benua yang berbeda pun bisa mengakses acara ini. Ini budaya yang ada sekarang. Nah, budaya ini juga, saudara, di mana orang-orang sekarang pegang alat elektronik seperti ini. Yang kalau boleh dikatakan sepertinya gadgetnya kejahit di tangan, istilahnya gitu, saudara. Kemanapun jalan ada gadget di tangan dia. Nah, saudara dikasih Tuhan, nah dengan teknologi yang ada ini justru ini bisa membantu. Untuk apa? Untuk penginjilan ke seluruh bumi. Untuk semua orang bisa mengenal tentang Kristus. Untuk semua orang bisa diberitakan kabar baik. Oleh sebab itu, saudara yang dikasih Tuhan, dari sejak lama sebenarnya Salomo telah menuliskan ini, bahwa yang ada hari ini itu bukan sesuatu yang baru sebenarnya. Itu sudah lama ada. Yang akan datang pun sudah lama ada. Pengkhotbah 3 ayat 15 dikatakan begini, yang sekarang ada dulu sudah ada, dan yang akan ada sudah lama ada, dan Allah mencari yang sudah lalu. Lihat, ayat ini sudah mengatakan demikian. Alkitab kita tidak pernah salah. Kita belajar sebenarnya dari situasi yang terjadi hari-hari ini. Ini bukan sesuatu yang baru sebenarnya. Ya kan? Sebenarnya kalau kita rajin baca Alkitab, kita harusnya tenang. Kenapa? Karena semua yang terjadi hari-hari ini itu bukan sesuatu yang baru, tetapi sesuatu yang sudah dituliskan di dalam Alkitab. That's why sebagai anak Tuhan, ketika kita mengetahui tentang kabar baik ini, budaya yang kita punya, nilai yang kita punya adalah tetap tenang. Dan kita harusnya menjadi orang yang menggarami orang lain untuk mereka berubah hidup mereka, bukan ketakutan, tetapi tetap percaya, lewati segala sesuatunya, kita akan keluar lebih daripada pemenang. Dan ini merupakan penggenapan daripada firman Tuhan melalui teknologi, budaya yang orang-orang pegang hari-hari ini dengan teknologi yang ada. Saudara yang kasih Tuhan, ini merupakan penggenapan firman sehingga berita firman dapat disampaikan ke seluruh dunia. Dalam Matius 24 pada ayat yang ke-14 dikatakan begini, dan Injil Kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Ya, kita dapat melihat sekarang gak ada orang yang gak bisa mengakses firman Tuhan. Semua orang, seluruh pelosok bumi sekarang bisa mengakses firman Tuhan. Bahkan saya dari rumah, saya melalui siaran lokal, saya melalui siaran seperti ini pun, saya bisa menjangkau semua orang di pelosok bumi ini, di seluruh dunia ini, untuk mendengarkan firman Tuhan, kabar baik tentang Yesus Kristus Tuhan. Yesus kita hebat, Yesus kita luar biasa. Haleluya, kemajuan yang ada telah membawa berita kabar baik ini kepada seluruh orang di muka bumi. Saudara dan saya adalah agen perubahan. Ada amin? Ya, kita adalah agen perubahan. Kita yang harusnya merubahkan keadaan. Kita yang harusnya merubahkan situasi. Kita yang seharusnya bawa kabar baik kepada semua orang yang ada di sekitar kita. Kita jangan jadi ketakutan. Kita jangan jadi ikut-ikutan. Halo, kita yang harus mengubah orang. Pertanyaannya adalah, dua hal ini yang harus kita ingat. Saudara yang mengubahkan atau saudara yang diubahkan. Kalau saudara tahu bahwa kabar baik ini ada dalam dirimu, engkau harus bawa kabar baik ini untuk semua orang menerima kebenaran-kebenaran Tuhan. Nah, dengan demikian, ini menjadi peran Anda dan saya. Melalui pemahaman mengenai budaya yang kita bahas hari ini, melalui pemahaman setiap nilai-nilai yang kita percaya, mari itu bukan cuma disimpan, itu bukan cuma jadi pengetahuan, tapi itu adalah sesuatu yang kita mau praktekkan, kita mau kerjakan agar nama Tuhan dipermuliakan melalui kita. Lalu kita semakin menerapkan relasi yang baik. Ayo terapkan relasi yang baik dengan semua orang. Dan melalui budaya yang ada saat ini, kita bisa bawa kabar baik ke seluruh bumi untuk menjadi penggenapan akan kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Saya tidak akan memberitahu saudara kapan Tuhan datang.
Tapi Tuhan mengatakan di dalam firman Tuhan, berjaga-jagalah dan bersiap sedialah. Nah, artinya kita sebagai anak Tuhan, mari berjaga-jaga, bersedia, bersiap-siap. Ini masanya untuk kita memberitakan terus kebaikan-kebaikan Tuhan. Ini waktunya kita menyampaikan keselamatan di dalam Kristus Yesus Tuhan. Saya terlalu yakin bahwa hari-hari ini kalau kita ada di rumah, Tuhan ingin kita sedang dipersiapkan untuk kita lebih lagi membangun kehidupan kita. Fokus kita bukan kepada yang lain, tapi fokus kita kepada Yesus Sang Juru Selamat kita. Selama ini mungkin kita telah disibukkan dengan segala bentuk kegiatan, termasuk pelayanan juga. Itu satu hal yang menyibukkan kita untuk terkadang tanpa sadar kita ditarik dari persekutuan secara pribadi dengan Tuhan. Tapi hari ini kita membangun persekutuan pribadi kita dengan Tuhan. Situasi hari-hari ini mendorong kita untuk membangun kebiasaan kita, untuk diubahkan, membangun kebiasaan untuk bersekutu dengan Tuhan. Doa saya biar di hari Minggu ini, bersama keluarga saudara, walaupun saat ini ada di rumah, sukacita, kemurahan Tuhan berlimpah atas hidup Anda. Anda diberkati Tuhan, apa yang Anda pegang kerjakan juga diberkati berhasil. Saya berdoa hari-hari kebutuhan hidup Anda. Percayalah, Tuhan memperlengkapi setiap kita dengan luar biasa. Jangan takut, ada Tuhan yang menyertai kita. Haleluya. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Lord Jesus, terima kasih Tuhan. Aku percaya bahwa setiap anak-anak Tuhan yang mengikuti siaran secara online ini, mereka semuanya dilawat Tuhan, mereka semuanya diberkati Tuhan. Aku berdoa biarlah kekuatan dan sukacita Tuhan senantiasa berlimpah bagi setiap anak-anak Tuhan ini. Maka sekarang aku melepaskan berkat bagi mereka Tuhan. Tolong kami percaya bahwa di hari Minggu ini kami bisa beribadah bersama keluarga, itu suatu hal yang luar biasa. Kami bisa bersekutu menaikkan pujian penyembahan, menikmati kemurahan Tuhan, diberkati melalui firman Tuhan juga luar biasa. Maka bersama-sama dengan seluruh jemaat Tuhan yang ada di rumah, kami sekarang mau berdoa buat Indonesia. Kami mengangkat tangan kami melepaskan berkat bagi bangsa kami dari Papua sampai Aceh. Indonesia dilawat Tuhan, Indonesia diberkati Tuhan, Indonesia ditolong Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Agar penyebaran virus yang berbahaya ini, virus COVID-19, dihalau, dihentikan dalam nama Tuhan Yesus. Doa kami Indonesia dipulihkan, perekonomian Indonesia dipulihkan dalam nama Tuhan Yesus. Berkati pemimpin kami dari presiden sampai jajarannya itu sampai ke daerah, semuanya diberkati. Kami percaya pemimpin-pemimpin kami diberikan hikmat untuk mengambil keputusan dengan bijaksana. Kami berdoa buat kota kami Jakarta, Jakarta ditolong Tuhan, Jakarta diberkati Tuhan, Jakarta dilawat, Jakarta mengalami pemulihan dalam nama Yesus, di mana saat ini setiap anak-anak Tuhan berada. Kota-kota di mana kami berada masing-masing di tempat kami sedang menyaksikan acara kami. Kami berdoa buat kota-kota kami juga diberkati dalam nama Yesus. Dipulihkan situasinya, dipulihkan setiap keadaannya dalam nama Yesus. Pemulihan terjadi. Kami berdoa juga buat gereja-gereja Tuhan, seluruh gereja-gereja di Indonesia. Dimanapun kami berada, gereja-gereja kami diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Berkati setiap tangan-tangan mereka. Berkati pelayanan-pelayanan mereka, berkati seluruh hamba-hamba Tuhan dalam nama Yesus. Gereja-gereja mengalami pemulihan, gereja-gereja juga diberkati menjadi agen perubahan untuk membawa kabar baik. Kami juga berdoa Tuhan untuk memberkati setiap tangan-tangan mereka, persembahan syukur mereka. Kalau mereka telah diberkati dan mereka membagikan persembahan syukur mereka, tangan-tangan mereka juga diberkati, tidak akan pernah kekurangan. Apa yang mereka korbankan digantikan lipat kali, bahkan ratusan kali ganda dalam nama Tuhan Yesus. Aku berdoa juga untuk wabah corona ini tidak bisa melebar lagi. Kami berdoa, kami bisa melewati masa-masa ini. Dan wabah corona ini berhenti dalam nama Tuhan Yesus. Kami melepaskan kuasa, kami melepaskan berkat. Juga ada beberapa pokok doa dari jemaat Tuhan yang kami mau doakan di hari Minggu ini juga Tuhan. Maka kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus bagi mereka yang butuh dipulihkan dari sakit di bagian tulang dada, sakit di bagian mah, atau sedang mengalami demam berdarah. Dalam nama Tuhan Yesus, mujizat Tuhan terjadi, kuasa Tuhan terjadi. Kalau mereka sedang menyaksikan acara ini, aku melepaskan kuasa dalam nama Yesus, kesembuhan terjadi dalam nama Yesus. Kami juga berdoa bagi mereka yang sedang membutuhkan bisnis atau proyeknya atau pekerjaannya untuk diberkati selalu lancar dalam situasi sekarang ini. Maka Tuhan, aku berdoa dalam nama Yesus, bisnis proyek pekerjaan mereka dipulihkan dalam situasi seperti ini. Mereka bisa melewati dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat mereka yang saat ini ada yang sedang terikat oleh kuasa kegelapan, roh-roh jahat. Mereka dibebaskan, mereka dilepaskan dari kuasa kegelapan dalam nama Tuhan Yesus. Mereka disembuhkan, dimerdekakan.
roh jahat, roh setan tidak bisa mengendalikan kehidupan mereka. Dan di saat yang bersamaan ini juga Tuhan, haleluya, kami menaikkan pujian syukur atas kesaksian-kesaksian yang luar biasa dari anak Tuhan. Kami bersyukur bagi mereka yang sudah sembuh dari sakit mah dalam nama Yesus. Yes Tuhan, terima kasih. Tuhan telah menyembuhkan sakit mereka, sakit dari penyakit biri-biri dalam nama Tuhan Yesus. Mereka juga sudah disembuhkan. Yes Lord, Engkau yang menjawab doa-doa kami. Juga berterima kasih Tuhan bahwa mereka yang tadinya proyek yang hilang sudah digantikan. Tuhan sudah gantikan dengan proyek yang baru dalam nama Tuhan Yesus. Thank you Lord Jesus. Dan juga Tuhan berterima kasih bahwa ketika di saat COVID-19 ini ternyata ekonomi anak Tuhan diberkati secara berlimpah. Haleluya. Thank you Lord Jesus. Terima kasih Tuhan. Kau Tuhan yang besar, Kau Tuhan yang luar biasa, Kau Tuhan yang menjawab doa-doa setiap kami. Thank you Lord Jesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Maka kami akan mengakhiri ibadah kami pada saat pagi hari ini Tuhan. Maka setiap anak Tuhan dimanapun mereka berada saat ini juga, berkat ini akan mengalir. Berkat yang besar ini juga menjamah setiap mereka. Kekasih Kristus, mari arahkan hati kita. Mari kita mau angkat tangan. Kalau saudara bersama keluarga, Anda boleh bergandengan tangan, Anda boleh pegang keluarga Anda masing-masing. Kita mau menerima berkat yang sama. Saya percaya berkat ini curahkan buat setiap kita bersama keluarga kita masing-masing. Aminkan setiap berkat ini. Diberkatilah engkau di dalam usahamu. Diberkatilah engkau di dalam pekerjaanmu. Diberkatilah engkau di dalam studi sekolah kuliahmu. Dan diberkatilah engkau di dalam pelayananmu. Apapun yang kau pegang kerjakan di dalam kekudusan, ingatlah perkara ini. Tuhan Yesus Kristus pasti buat kau berhasil. Diangkat Tuhan, kau naik ke atas bukan turun. Jadi kepala bukan ekor. Aku berdoa sepanjang minggu, bulan, bahkan tahun ini merupakan minggu, bulan, tahun yang penuh berkat. Melewati segala situasi yang ada, kita akan keluar lebih daripada pemenang. Kiranya berkat dan anugerah dari Bapa di surga, cinta kasih di dalam Yesus Kristus, kekuatan penghiburan di dalam kuasa Roh Kudus, menyertai, mengurapi setiap kita. Mulai hari ini, sampai Tuhan datang menjemput Anda dan saya, keluargamu dan keluarga aku, kita semua sama-sama menjadi warga kerajaan surga yang percaya. Sama-sama dengan saya katakan, amin.